warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Laila Aska Maulidia dari mahasiswa Pendidikan Bahasa Arab semester 5. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester media pembelajaran. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang media pembelajaran berupa as-suratul mutasalsalah atau gambar berseri yang bisa digunakan pengajar untuk pembelajaran bahasa Arab agar lebih menarik dan memberi pemahaman kepada siswa. Oke, untuk media pembelajaran yang saya buat ini bernama as-suratul mutasalsalah, di mana menggunakan tahapan pengembangan EDI atau Analysis, Design, Development, Implementation, and Evaluation. Nah, untuk analisisnya ini itu sebagai media pembelajaran yang akan digunakan di jenjang sekolah menengah atau madrasah sanawiyah kelas 8 dengan desain berupa buku yang dibuat dari kertas karton. Kemudian untuk produksinya atau development ini dibuat oleh pengajar sendiri tanpa bantuan peserta didik. Jadi sebelum pembelajaran, pengajar harus membuat medianya terlebih dahulu. Implementasinya akan dijelaskan di video berikutnya. Kemudian media ini digunakan di kelas 8 madrasah sanawiyah. Tujuan penggunaan media pembelajaran berupa as-suratul mutasalsalah ini untuk menguasai maharah kalam dengan menggunakan simbol gambar, karena di sini tidak ada terjemah sama sekali. Jadi nanti metode yang digunakan adalah metode mubasyarah atau metode langsung, di mana seorang pendidik akan membacakan berulang kali dan peserta didik akan menirukannya. Kemudian peserta didik akan disuruh maju satu persatu untuk membaca tulisan Arab yang sudah ada di sini sesuai dengan gambar. Dan ini gambarnya itu berseri, materinya tentang a'malil yaumiyah atau kegiatan sehari-hari. Materi ini juga saya kaitkan dengan materi jam ya, pembelajaran jam yang sudah ada di sini juga. Jadi nanti peserta didik disuruh maju satu persatu untuk membaca dan kemudian disuruh untuk menjelaskan sesuai dengan pemahaman mereka tanpa melihat terjemah. Alat dan bahan yang dibutuhkan. Oke, yang pertama bahan dan alat yang akan digunakan untuk membuat media pembelajaran as-suratul mutasalsalah. Yang pertama kita membutuhkan karton yang sudah kita lipat sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua ada gambar berseri yang sudah di-print dan nantinya akan digunting dan ditempel di kertas karton yang sudah dilipat menyerupai buku. Selanjutnya ada spidol disesuaikan dengan kebutuhan, ada solasi, gunting, dan yang terakhir ada lem kertas untuk mengeratkan gambar. Cara pembuatan media. Langkah yang pertama, kita lipat dulu untuk kertas karton sesuai dengan kebutuhan yang nantinya akan disatukan menjadi satu untuk menyerupai menjadi sebuah buku. Kita gunting dulu dan nantinya akan disatukan menggunakan solasi. Setelah kertas karton sudah menyerupai buku, langkah selanjutnya kita gunting gambar yang sudah di-print tadi, digunting menyerupai pola gambar tersebut. Nah, gambar-gambar ini bisa kita ambil dari Google atau dari manapun. Yang paling penting gambar ini harus gambar berseri atau gambar saling berkaitan sesuai dengan kegiatan sehari-hari, atau bisa disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran masing-masing. Gambar ini dipotong, lalu nantinya akan ditempel di kertas karton yang sudah dibuat menyerupai buku.
Dalam pemilihan gambar ini juga pendidik tidak boleh mengambil gambar yang ada tulisan terjemahan bahasa Inggris atau bahasa Indonesianya, karena itu akan mempengaruhi kemampuan siswa dalam memahami fahmun nas al-arabiyah. Setelah semua gambar selesai digunting sesuai dengan pola dan kebutuhan, langkah selanjutnya adalah untuk menempel gambar-gambar tersebut di atas kertas karton yang sudah dibuat menyerupai buku. Yang pertama, kita rekatkan dulu kertas karton tadi menggunakan solasi agar bisa dibuka menyerupai seperti buku. Nah, setelah itu kita bisa langsung tempel gambar-gambar ini, harus sesuai urutan dan berseri sesuai dengan kegiatan sehari-hari, dari mulai bangun tidur, terus ke kamar mandi, sholat subuh, sarapan, pergi ke sekolah, dan ketika pembelajaran. Nah, dalam penggunaan media gambar ini, peserta didik akan mendapatkan pemahaman tentang kegiatan yang sedang dilakukan tanpa adanya terjemahan di dalam buku tersebut. Karena kita menggunakan metode mubasyarah, jadi tidak boleh ada terjemah bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Kita harus murni menggunakan bahasa Arab dan dibantu dengan simbol berupa gambar. Setelah semua gambar ditempel sesuai dengan urutan menjadi gambar berseri, langkah selanjutnya adalah kita menulis bahasa Arab atau menuliskan kalimat atau jumlah yang sesuai dengan kegiatan sehari-hari yang sedang dilakukan, mulai dari bangun tidur, kemudian ke kamar mandi, berwudu, sholat subuh, kemudian sarapan, bersiap-siap untuk berangkat ke sekolah, perjalanan menuju ke sekolah, dan sampai di kelas untuk melaksanakan pembelajaran. Kosakata yang kita ambil harus sederhana, bentuk jumlah yang digunakan juga harus sederhana, karena di sini tidak ada terjemahan, jadi memudahkan peserta didik untuk memahami kosakata atau mufrodat di dalam jumlah tersebut menggunakan gambar yang sudah disediakan. Jangan lupa untuk menyesuaikan gambar jam yang ada di suratul mutasalsalah ini sesuai dengan jumlah yang sudah dibuat di bawahnya, agar peserta didik bisa memahami makna atau faham dengan jumlah yang sudah dituliskan di buku gambar berseri ini. Nah, setelah medianya selesai dibuat, tinggal kita implementasikan di dalam kelas dengan cara guru memanggil satu persatu nama peserta didik, kemudian disuruh maju untuk membaca tulisan Arab yang ada di buku gambar berseri ini atau As-Suratul Mutasalsalah ini. Disuruh membaca secara berurutan dari nomor 1 sampai nomor 8. Nah, kemudian guru menunjuk salah satu gambar untuk kemudian peserta didik menjelaskan maksud yang ia tangkap dari gambar tersebut tanpa ada terjemahan. Jadi memang capaian pembelajaran untuk media kali ini kan berupa maharoh kalam. Jadi kita tidak menggunakan terjemahan bahasa ibu atau bahasa Indonesia. Kita menggunakan simbol gambar untuk kemudian dipahami peserta didik dan dijelaskan maksud yang terkandung sesuai dengan gambar yang ada di sini. Nah, bentuk evaluasinya seorang guru juga bisa menyuruh satu anak untuk maju ke depan perwakilan, atau boleh satu anak maju satu-satu untuk menjelaskan maksud dari keseluruhan gambar yang ada di As-Suratul Mutasalsalah dengan urut sesuai dengan pemahaman yang mereka tangkap dari gambar ini tanpa menggunakan terjemah.
Karena tujuan pembelajaran Maharah Kalam adalah untuk fahmun nas al-arabiyah, jadi peserta didik dilarang untuk menerjemahkan tulisan Arab yang ada di As-Suratul Mutasalsalah. Guru hanya membacakan berulang, kemudian ditirukan, dan peserta didik disuruh untuk maju satu-satu membaca, kemudian menjelaskan maksudnya. Kiranya itu saja dari video pembelajaran Maharah Kalam kali ini dengan menggunakan media As-Suratul Mutasalsalah. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Saya mohon maaf apabila ada tutur kata atau tingkah laku yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.